Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhtaral baqa'i li nafsihi wartadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah taklim rahimakumullah. Pagi yang cerah ini, yang baik ini, alhamdulillah kita semuanya dimudahkan berkumpul di tempat yang baik bersama dengan orang-orang yang insya Allah baik, membicarakan hal-hal yang baik, insya Allah nanti akan mendapatkan hal yang baik pula. Salam dan sholawat semoga tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat Islam sejak zaman dahulu sampai hari kiamat nanti. Sehat Bapak Ibu? Tesih urip? Alhamdulillah. Kok saya bertanya ngaten niku sebabnya banyak orang mati sebelum mati, begitu loh. Banyak orang mati sebelum mati. Karena itu saya bertanya, alhamdulillah kita masih hidup. Pagi yang baik ini yang saya bicarakan sebagaimana dalam makalah 4 kebaikan dunia akhirat. Setiap orang tentu mempunyai harapan besar, mempunyai cita-cita, dan harapan terbesar itu sebagaimana tertuang dalam doa, yang doanya itu penjenengan hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kadang-kadang kebanyakan orang ya berhenti di situ. Pokoknya ya berdoa, doanya sapu jagat gitu. Padahal kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, kalau kita kaji banyak kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, ada doa yang terkait dengan doa sapu jagat tadi. Sebagaimana Rasulullah bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah, lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan alal bala'i sabiran wa zaujatan solihatan la tabghihi khaunan fi nafsiha wa maliha wa malihi. Ada 4 perkara yang ketika seorang diberikan ke 4 perkara ini,
maka dia telah diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, badan yang sabar atas musibah, istri solihah yang tidak berkhianat atas dirinya dan harta suaminya. Rawahu Tabrani. Hadis ini masyhur. Saya yakin jamaah banyak yang hafal. Setidak-tidaknya sering mendengar. Kalau belum mendengar, saat ini sudah mendengar. Mari kita uraikan satu persatu. Ada 4 hal yang harus kita realisasikan untuk mewujudkan harapan bahagia dunia akhirat itu. 4 hal itu, yang pertama lisanan zakiron, lisannya tidak kering dari zikir. Dalam berbagai keadaan dan kondisi, hendaklah kita semuanya berusaha untuk membasahi bibir ini dengan kata-kata yang menghantarkan diri untuk selalu ingat kepada Allah. Bapak Ibu, diriwayatkan ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Beritahukan kepadaku suatu yang bisa aku jadikan jimat, aku jadikan pegangan." Rasulullah menjawab, "La yazalu lisanuka rotban min zikrillah." Hendaklah lesanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Rawahu Tirmidzi. Zikir dengan lesan bisa dalam bentuk membaca Al-Quran, bisa dengan cara menyebut asma Allah, bisa dalam bentuk membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Bisa itu semuanya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, begitu banyak perbuatan yang patut kita iringi dengan asma Allah. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu banyak sekali yang patut diawali dan diakhiri dengan menyebut asma Allah. Coba ini kemungkinan kalau di sini masih mengamalkan atau tidak, masih jadi. Nah, belum tentu. Ini saya ceritakan terlebih dahulu. Kejadian ini di tahun 1912 Masehi atau 1330 Hijriah. Bulannya Desember. Tempatnya sekarang menjadi gedung DPRD dekat Malioboro, Yogyakarta.
hadir sekitar 60 orang dari undangan sejumlah 150. Tadi yang diundang 150, yang hadir sekitar 60 orang dari berbagai penjuru Indonesia. Itu dalam rangka peresmian pendirian Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan. Ternyata ketika itu acaranya singkat, Bapak Ibu. Dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan membaca surat izin dari pemerintah India Belanda dalam bahasa Belanda. Aku ra iso nirokke. Angel kok bacane kok. Itu dibaca. Jadi acara pertama itu membaca surat Al-Fatihah, terus membaca surat izin berdirinya Muhammadiyah dari pemerintah India Belanda biyen urung merdeka. Yang membaca namanya Dwijo Srewoyo. Dibaca. Kemudian setelah pembacaan selesai, ditutup dengan doa, diakhiri dengan membaca surat Al-Fatihah. Siapa yang memimpin doa dan membaca surat Al-Fatihah itu? Kiai penghulu Pakualaman bernama Abdullah Sirat. Jadi ngeten Bapak Ibu, kalau ada acara seperti ini jangan dilokke. Barampung berdoa toh, terus biasanya kan ada yang bilang bisirri Al-Fatihah. Tak ngoten toh? Ini Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ternyata malah pertama kali menghafalkan ini. Tadi beracara itu setelah berdoa masih ditutup dengan membaca Al-Fatihah. Nah, itu. Loh, alhamdulillah ada di dalam surat Al-Fatihah. Bahkan alhamdulillah itu adalah nama lain surat Al-Fatihah. Nah, ini dikandung maksud agar mendapat keberkahan, keberlangsungan Muhammadiyah ke depan pada masa itu seperti itu. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi yang terpenting lisan kita tidak kering dari zikir kepada Allah. Sejak dari tidur, bangun, tidur, terus jangan kering dari zikir. Bahkan nyuwun sewu, panjenengan dari musafir katakanlah, dari bepergian, terus masuk rumah, padahal rumahnya kosong. Panjenengan maos napa? Bacaannya bagaimana? Ini perlu dipelajari. Bacaannya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi kalau rumahnya kosong, membacanya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi orang pergi pulang masuk rumahnya sendiri dalam keadaan kosong, ada tuntunannya. Agar bagaimana?
agar lisan kita tidak kering dari zikir. Yang dahsyat lagi Bapak Ibu, ada kata-kata, ada kalimat yang kalimat itu mudah diucapkan, tetapi ternyata sangat disukai oleh Allah. Menurut hadis Rasulullah bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba'. Ada 4 kata yang sangat disukai oleh Allah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nggo bareng. Wah, gampang nggih. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang sanggup melakukan kebaikan 1000 kali dalam sehari? Kemudian sahabat bertanya, lah apa ada yang sebobot dengan itu? Ternyata Rasulullah memerintahkan untuk membaca tasbih 100 kali. Ya, sebanding dengan 1000 kebaikan atau 1000 penghapus kejahatan, kejelekan. Inilah pentingnya zikir kepada Allah. Inilah pentingnya lisan kita tidak kering dari zikir. Di dalam makalah itu saya cantumkan, kalau bangun subuh Bu, kalau bangun subuh itu memulai aktivitas, nyun sewu gini iki kira-kira yang sudah mengamalkan banyak atau tidak ini? Kalau habis subuh mau beraktivitas, hendaklah membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai 200. Dek dawa men apa? Ya nek ra dawa-dawa ngono ya 6 wae. Nah, atau 5 saja nggak apa-apa. Ini harus hafal ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Pun hafal Bu? Angel toh? Mas Fendi pun hafal? Oh dereng. Mula ke mau teko-tekoi Pak, aku kangen jenengan gundul. Mas Fendi. Iku rapal kok piye to? Padahal ini penting banget. Siapa yang membaca ini menurut hadis Rasulullah, ini akan mendapatkan 3 kebaikan sekaligus dalam 1 hari itu. Yang membaca, memahami, tentunya mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya. Nah ini nanti monggo panjenengan fahami lebih detail. Minimal dibaca terjemahnya sampai ayat 195 saja. Kalau ini kita baca, kita fahami, kita amalkan kandungan yang di dalamnya, sekali lagi akan mendapatkan 3 kebaikan sekaligus. Yang pertama, terhindar dari perbuatan maksiat, terbimbing untuk meningkatkan pengetahuan selama beraktivitas,
dibimbing oleh Allah dalam segala aktivitas yang mendatangkan ridhonya serta menghantarkan ke surganya. 3 kebaikan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, zikir bisa dalam bentuk zikrul maut, mengingat mati. Ani bani Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansari fasallama 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam summa qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal qala ahsanuhum khuluqan qala fa'ayul mu'minina aqyas qala aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'das ti'datan ulaikal aqyas. Dari Ibnu Umar, dia berkata, aku bersama Rasulullah, lalu seorang laki-laki Ansor datang kepada beliau, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, manakah di antara kaum mukminin yang paling utama? Kaum mukminin yang paling utama itu yang mana tuh Rasulullah? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya. Dia bertanya lagi, manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdik? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka. Dan yang paling bagus persiapannya untuk setelah matinya nanti. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, yang cerdik. Hadis Ibnu Majah, derajatnya hasan. Ini Bapak Ibu, oh ternyata zikrul maut itu penting. Mari kita perhatikan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Tatkala telah dekat waktu wafat Rasulullah, kami berkumpul bersama-sama di rumah Ummul Mukminin Aisyah. Nabi menoleh kepada kami dan kedua matanya mencucurkan air mata. Kemudian beliau bersabda, selamat datang bagi kalian semua. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu. Aku berwasiat kepada kamu semua dengan takwa Allah, taat kepadanya. Telah dekat masa perpisahan dan telah hampir pulang kepada Allah, kepada surga al-ma'wa. Ini agak panjang, saya potong di akhirnya. Setelah para sahabat mendengar kata-kata amanat dari Rasulullah itu, banyak yang menangis, Bapak Ibu. Kemudian ada yang berkata, ya Rasulullah, engkau adalah Rasul kami, penghimpun, pembina kekuatan kami, dan penguasa urusan kami. Apabila engkau pergi dari kalangan kami, kepada siapa gerangan kami pergi mengembalikan berbagai persoalan hidup? Maka Nabi menjawab, aku tinggalkan kamu di atas jalan yang terang, dan aku tinggalkan untukmu 2 juru nasihat.
yang berbicara dan yang diam. Penasihat yang berbicara ialah Al-Quran, yang diam adalah maut. Apabila kamu menghadapi perkara-perkara yang muskil, maka tuntunlah dia dengan mengambil iktibar tentang peristiwa-peristiwa maut. Jadi apabila terjadi hal-hal yang yang ruwet sih. Kalau yang ruwet niki suasananya ruwet gimana? Dipimpin oleh Rasulullah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi ketika hatinya itu sedang kasak kusuk, ruwet, sedih, maka mengambillah iktibar dari peristiwa-peristiwa maut, peristiwa-peristiwa kematian. Jadi inilah yang sangat penting. Nah, untuk itu Bapak Ibu monggo lisanan dzakiron pertama. Yang kedua, wa qalban syakiron, hati yang senantiasa bersyukur. Karena tentang syukur ini sudah banyak yang membicarakan. Saya akan membicarakan tentang syukur dari sudut pandang yang lain. Begitu. Hari ini saya mengajak bersyukurlah apa yang ada pada diri kita walaupun sedikit. Karena siapa yang tidak mampu bersyukur dari yang sedikit itu, nescaya dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Rawahu Ahmad. Jadi, kalau sedikit itu syukur, insya Allah nanti ketika banyak akan lebih bersyukur. Tapi kalau baru dapat sedikit nggak bisa syukur, nanti kalau yang banyak nggak bisa syukur juga. Ini pentingnya. Lihat caranya bersyukur itu bagaimana? Nah ini yang sering kita lupakan. Bersyukur itu diantaranya kita mensiarkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi menampakkan, misalnya ada seseorang yang dikasih nikmat oleh Allah kekayaan. Misalnya ya, dia hidup memanfaatkan kekayaan itu secara proporsional, itulah syukur. Tapi kalau aku sugih ning aku tak ngetok-ngetokke nyuwun sewu nggih, kaya kere. Nah ini. Iki malah tidak syukur. Maka tadi saya katakan saya akan membahas dari sudut yang lain. Gitu. Jadi misalnya ya, kalau kita kaya, diberi kekayaan, yang terpenting kita mampu memanfaatkan kekayaan itu secara proporsional, secara adil. Ada fasilitas ya kita gunakan. Itu namanya menampakkan, mensiarkan karunia Allah. Bahkan membicarakan nikmat Allah yang bukan diniatkan untuk kesombongan, itu termasuk syukur. Oh, gitu loh. Di dalam riwayat Ahmad
Rasulullah bersabda, ittahaddasu bi ni'matillahi syukrun fatarkuha kufrun. Membicarakan nikmat Allah termasuk syukur, sedangkan meninggalkannya merupakan perbuatanku kufur. Nah, begitu. Mila niki wau rak kula anu nggih awal wau nyinggung, wah Mas Fendi iki teko-teko aku pengen jenengan gundul neh. Ini syukur, Pak, syukur, Bu. Ini saya juga akan membicarakan syukur. Nyuwun sewu nggih. Kemarin saya itu mantu. Itu mantu. Di panggung itu nangis. Kenapa nangis? Karena banyak sekali yang ngaji di tempat saya itu, yang jauh-jauh itu pada pulang. Ada yang jadi Pekanbaru pulang. Saya tanya, kamu sampai di sini kapan? Tadi pagi. Pulang kapan? Nanti sore. Kesini tadi rencananya apa? Ya mau Jagong. Ada yang dari NTT pulang. Tanya, kamu pulangnya kapan? Kemarin malam. Tidurnya di mana? Di front van. Pulangnya kapan? Nanti malam lagi. Di sini niatnya apa? Ya itu, Pak, untuk Jagong. Itu merupakan satu karunia yang sangat luar biasa. Wo, bae ngaji zaman semono kuwi yo jek dieling-eling. Bareng enek, aku iki mbiyen umpamane ra ngaji teng sampean ngono ketoke dadi apa kuwi jenenge? Dadi pencoleng ya ya. Itu adalah karunia yang sangat besar. Coba panjenengan buka nanti dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 58. Itu disebut surat Yunus ya, ayat 58 itu. Kita harus bergembira dengan Islam dan bergembira dengan Al-Qur'an. Itu Bapak Ibu. Nah, maka tiba-tiba yang namanya membicarakan karunia Allah menurut hadis ini, sepanjang diniatkan bukan untuk kesombongan, itu adalah syukur. Dia ya tadi tidak menyampaikan malahan, wah sampean itu apa jenenge dikasih kekayaan barang kok ya malahan kayak begitu horok. Nah, begitu. Horok. Itu bersyukur. Lah, aku jane ya pengen, Pak, bersyukur. Tapi gimana lagi? Oh, ya isane hanya seperti ini. Lah maka ada doa pelunas syukur. Niki mudah-mudahan hafal. Nggo dibuka tenggen teke mriku. Niki dibaca di pagi hari atau sore hari. Siapa yang membaca di pagi hari, dia yang syukurnya itu tidak sempurna akan dinilai bersyukur dengan syukur yang sempurna. Kalau dalam satu hari itu, maka ini saya dulu nanti panjenengan bersama. Allahumma ma asbahabi min nikmatin faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walaka syukru. Sampun wonten sing hafal? Sampun wonten sing hafal Bapak-bapak? Dereng. Oh berarti wah jane ngajiku ya wis suwe. Ning ternyata sing ngono kuwi iki urung tau tak kaji lho kadang-kadang tenan. Padahal ini penting banget. Siapa yang bersyukur tetapi syukurnya belum sempurna, kemudian di pagi hari kita membaca ini namanya
doa pelunas syukur. Maka sampai sore dianggap telah bersyukur dengan syukur yang sempurna. Kalau di waktu sore ia membaca sampai pagi dianggap syukur yang sempurna. Ini pentingnya. Maka sejak awal tadi sudah katakan, ngantek lisan saja jangan sampai kering dengan zikir kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara sekalian, adapun yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ujian. Makna sabar itu menahan. Secara syar'i, sabar artinya menahan diri dari menggerutu, menahan lisan dari mengeluh, dan menahan badan dari menampar pipi. Artinya dari menganiaya diri sendiri, merobek-robek baju, membanting gelas, ngono kuwi gak sabar. Kita sudah di warning dulu dalam surat Al-Ma'arij itu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun ila akhirih. Oke tiang niku do menggerutu ngresulo. Tuh. Kalau dikasih ujian miskin ngresulo, mengeluh. Kalau diuji kaya ngresulo. Wong sugih ya iso ngresulo lho Pak Bu. Sakit apa mboten? Saged, ning ngresulane beda. Dadi tiang melarat karo tiang sugih iki ngresulane beda. Nek sing melarat ngresulane sesuk sing dipangan apa? Nah. Nek wong sugih sesuk mangan apa? Nah. Nek wong dadi pejabat sesuk sing dipangan sapa? Dadi ngresulane beda. Ning ngresulo wong ngresulo. Orang pada ngresulo lah iki. Lah sabar itu sing ra ngresulo. Anggere jek enek aku sabar kok cek ngresulo. Sabar kok kon nunggu sedelo aku dibeli ae. Padahal aku sing ngomong iki ra sabar tenan iki ya. Aku jane wis titip. Aku engko rada telat sithik ra apa-apa ya. Aku mau kono wis tak korting 25 menit ta. Tapi alhamdulillah iki jek rada kalah sithik Pak Harno. Karo botok jek kalah sithik iki pesertane. Nek botok kuwi wis ora amot, nek kene iki jek luang, dadi jek ora kalah. Nah ini. Kono wis tak korting 20. Ning dalan aku mau wis dibeliane wis teko kene iki ya, aku wis ngerti nek dibeli ya. Dadi banyak orang yang suka ngresulo. Gitu. Jadi sebenarnya ujian dari Allah itu menunjukkan kualitas iman kita. Gitu loh. Semakin ujiannya berat, semakin hebat, kuat iman kita. Itu contohnya Nabi Ayub. Ki nek awake dhewe gak kuat iki wis jelas. Pawaan kaya ngene iki ra kuat itu. Pak Parlan kuwi dalang kuwi gak kuat iki nek diitungke kaya iki. Nabi Ayub itu contoh tentang kesabaran yang sangat luar biasa, ora enek rumuse mengeluh. Nabi Ayub itu diuji bangkrut usahanya, meninggal anak-anaknya.
sakit yang berkepanjangan, disingkirkan tetangganya, ditinggalkan istrinya. Wah, kira luar biasa. Tapi apa jawab Nabi Ayub? Tur apa? Ada provokatornya. Provokatornya ini setan. Nek masaran setan ini malah enak apa? Dibeset isine ketan. Lemper. Lah itu kan gitu. Ketika diuji bangkrut, jawaban Nabi Ayub bagaimana? Alah, iki bangkrut kuwi lagi sedelo. Jayaku wiwe suwe. Tenang toh. Nang kene iki terus ayem ngono. Ketika ditinggal putra-putranya meninggal dunia, apa jawabnya? Ini anak-anak saya itu adalah titipan. Dia ambil yang punya. Lego. Kan gitu. Enggak ngerusu loh. Ketika sakit berkepanjangan, jawabnya apa? Alah, aku loro jek sedilo, kok lagi sedilo. Warasku kuwi suwe. Ning awake dhewe kan ora. Lagi pilek ngono sampean gak ngaji ning endi, Pak? Ora ngerti ya piye? Sakit berat apa? Pilek. Begitu. Ini benar. Nah, itu kabar ujian. Ya, udah panjang ini. Yang keempat terakhir ini, Bapak Ibu terakhir. Wa yaujatan solihatan la tabghihi khaunan fi nafsiha wa maliha. Ini ceritanya tentang hadis Rasulullah yang di situ juga saya tulis itu. Min sa'adat ibni adama salah satun wa min syiqwati ibni adama salah satun min sa'adati ibni adamal mar'atus solihah wal maskanus solih wal markabus solih wa min syiqwati ibni adama al mar'atus su wal maskanatus su wal markabus su. Ada 3 hal yang membahagiakan dan menyengsarakan manusia. Yang membahagiakan adalah istri solihah, tempat tinggal yang baik, kendaraan yang menyenangkan. Yang menyengsarakan manusia adalah istri yang tidak soleh, tempat tinggal yang jelek, kendaraan yang tidak menyenangkan. Loh, wis rasa angel-angel. Saya mau ke sini wis dipesen karo Pak Marno, Pak Haji Sumarno Pilang itu dek wingi. Pak Budi, sampean sesuk jadwal neng masaran lho. Aku anu ngisi neng botok sik. Nak ngono sampean aja nganggo mobil. Lah apa? Sepeda wae. Nek mobil jelis ora teko. Soale apa? Ora iso minggak-minggok. Jane ya iso aku ngono minggak-minggok. Berarti tibae kendaraan yang baik itu mampu menyenangkan kita. Baik bukan berarti harus mewah. Ning lancar dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan. Rumah yang terbaik itu bukan yang mewah, yang luas. Saya juga punya rumah mewah Mas Karno saiki. Apa? Mewah, mepet sawah. Mewah lah mepet sawah. Buat rumah nek dulu anu ya Pak Arno ya. SSSSSS. Apa? Rumah SSSS sangat sulit selonjor sekali ya. Oh, saking sempitnya. Bukan sempitnya itu, tapi jiwa kita yang mampu melapangkan. Itu, Pak. Jadi hati-hati kita. Jadi itu yang mampu yang mampu membahagiakan kita. Ternyata ada 3 itu. Yang menyengsarakan kita juga 3 itu. Nah, ini saya cerita ini. Ini menurut penelitian dan ternyata tenan Pak Bu. Ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi gayung bersambut itu. Menurut penelitian,
Ini terakhir menyampaikan ini. Semakin tahun itu apa namanya? Ujian hati itu semakin keras. Lebih-lebih mak untuk bisa menegakkan, mendirikan baiti jannati. Ini sangat sulit sekarang. Ini kerisauan itu dimulai dari sepele, Pak. Ini penelitian. Satu gini. Keluhan loh ini ya, keluhan dari banyak di majelis taklim ini gini. Datang ke artinya bar taklim ini ada yang bilang gini, Pak Ustadz, nyuwun pangapunten, enten napa anak kula niku empun usiane 28 tahun, 26 tahun ke atas, ada yang 33 tahun. Ning rong ketemu jodoh. Judek aku lho wis ngene iki. Mulai dari itu, Pak. Aku judek. Lah pripun to? Kula jane nggih pun donga, pun pripun. Akhirnya Bapak Ibu seperti itu. Sejak dari nek Sragen ya pokoknya sejak dari Kali Jambe sampai Jenar, Gondang sampai Mondokan. Itu rata-rata ada yang mengeluh ngeten niku. Saking gemes ning anu lho, gemes seneng lho. Kula niki nganti mendirikan lembaga konsultasi keluarga asmara. Iki rahasia perusahaan Pak Harno ini. Konsultasi keluarga asmara. Itu artinya asmara itu singkatan. Ora asmarai. Asmarai singkatan amanah, sakinah, mawadah, rahmah. Oh, ngono. Wah, saat ini kene niki masaran nek eneng perjaka sing usiane 28 ke atas iki. Nah, ini tempat saya masih ada gadis cantik-cantik sarjana. Ada yang D3, bahkan ada yang S2. Ada yang S1, berbagai jurusan. Monggo nanti nek eneng digonang-gon aku. Itu betul-betul. Oh enggak apa-apa. Loh Pak Budi saiki ngono kuwi. Karena apa? Karena keluhan orang tua semakin banyak. Oh tibake semakin tinggi. Apa ku jenenge? Pendidikane ora semakin gampang mewujudkan keluarga baiti jannati. Ternyata begitu. Ini terus terang. Iki nek yang laki-laki jarang-jarang, Pak. Ada 1-2 itu gampang ketemu nih, Pak. Kalau ada laki-laki datang itu kadang 1 minggu, 2 minggu itu sudah ketemu. Itu sudah ketemu. Enggak apa-apa, saya itu ada yang ngolok-ngolok. Pak Budi saiki mak comblang ora apa-apa. Karena apa? Banyak keluhan dari berbagai majelis taklim. Wih, bahkan ada, Pak. Yang terakhir itu sangko ado iki. Ada datang itu warekan kepruk-keprukan anggonaku. Rebutan warisan, Pak. Rebutan warisan. Wah, bareng diselesaikan rampung selamat ngono. Langsung ojo rame-rame, sing penting sepanjang dibicarakan selesai. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka keluhan-keluhan seperti itu harus diatasi, jangan sampai berkelanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini betul-betul ya nanti Pak Karno, Pak itu. Pokoknya kalau ada nanti laki-laki yang kriterianya seperti itu datang ke tempat saya, nanti saya pertemukan. Insya Allah. Jadi itu siap. Wah, ini aja Mas Karno loh. Wah, aku dhewe Pak, ra iso. Pokoknya sing ngeloro nelu ya gak iso. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya.
Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.